Ya, itu tadi barusan saya melakukan perawatan terhadap pohon ini, perawatan rutin berkala tentang medianya. Jadi yang barusan saya lakukan adalah melakukan pengurangan media di sekitar bibir pot kurang lebih 30%, untuk kemudian saya bisa memasukkan dekastar baru atau cadangan makanan baru. Setelah itu kita ganti dengan pasir malang yang baru pula. Kemudian kalau teman-teman mau dikasih sekam bakar boleh, mau dikasih furadan juga boleh. Itu adalah obat-obat ataupun kalau dekastar kalau apa namanya, furadan itu untuk insektisida, semut, cacing dan lain-lain. Kalau sekam bakar untuk karbon aktif, jadi dia menyerap racun. Kemudian nanti akan saya pasang talang lagi setelah saya selesai melakukan styling lagi terhadap pohon ini. Halo bonsai Indonesia, sahabat Pokop, jumpa lagi dengan saya Rudi Julianto dalam channel YouTube Pokop Art. Ini saya kembali berhadapan dengan pohon ini yang sudah saya buat kontennya, kalau nggak salah ada 3 konten di awal. Pohon ini benar-benar mulai saya buat dari awal, artinya dari bahan congkelan, kemudian dihidupkan kurang lebih 5 bulan. Nah, setelah itu baru saya buat styling pertamanya. Nanti linknya akan saya share di deskripsi. Silakan dilihat proses pembuatan dari pohon ini dari awal, dengan penekanan konten membuat irama dan keseimbangan tumbuh sebuah bonsai. Ya, saya sengaja memilih pohon ini karena pohon ini cukup akan bisa mempresentasikan hasilnya akan cukup bisa mempresentasikan sebuah kondisi pohon dengan irama gerak yang bagus. Ya, ini nanti akan saya pruning biar lebih jelas apa yang saya implementasikan untuk membuat irama dalam desain pohon ini. Irama apa? Irama tumbuh. Keseimbangan apa? Keseimbangan tumbuh. Nah, di dalam bonsai sangat perlu membuat irama tumbuh. Irama tumbuh bukan dalam arti pengertian seni rupa. Di dalam seni rupa ada juga irama, balance, kemudian unity. Tetapi irama di sini adalah irama tumbuh pohon. Ya, jadi saya mencontohkan pohon ini waktu itu menjelaskan bahwa banyak sekali pertumbuhan-pertumbuhan yang tidak sinkron di awal atau tidak seirama. Nah, adalah tugas saya untuk membuat kemudian perantingan-perantingan barunya ini menjadi irama yang sesuai dengan gerak batang, sesuai dengan arah tumbuh mahkota dan lain-lain. Ya, sampai pada proses yang keempat ini udah hampir 1 tahun kalau nggak salah. Ini pohon sudah mencapai ataupun memperlihatkan kematangan yang cukup untuk kemudian saya lebih membentuk tajuk-tajuknya. Ya, pada pertemuan terakhir saya telah melakukan pemotongan tunas-tunasnya sehingga tajuknya sudah bisa dilihat. Tetapi sekarang akan lebih jelas lagi karena pohon ini bisa dilihat tumbuhnya sangat bagus, sangat sehat, dan daun mulai kompak. Nah, itu karena apa? Karena perpecahan ranting sudah mencapai pada level tertentu. Dalam hal ini dia udah level 4. Pada kondisi sandiki ranting level 4, daun sudah akan tumbuh mulai kompak. Kemudian nanti setelah saya pruning ini, barangkali 2-3 kali pruning dia akan mecah ke level 5. Nah, pada saat itu kemungkinan selain kompak, daun juga akan lebih mengecil lagi.
Ya, silakan dilihat dulu konten awalnya. Linknya ada di deskripsi. Kemudian mari kita kembali ke melanjutkan dari proses desain pohon ini. Saya akan melakukan pemilihan ranting, pemilihan tunas-tunas yang masih tumbuh liar, lalu memperbaiki pengawatan, dan kemudian pruning. Ya, pruning pada tahap seperti ini sering saya utarakan adalah pruning pembentukan, tetapi sudah tidak melakukan pengarahan karena ini pohon sudah sebenarnya arahnya sudah ditentukan begini dan bukan final ya, tetapi masih ada perubahan-perubahan, tetapi garis besarnya seperti ini. Dan seperti di konten awal, tujuan-tujuan pembentukan ini adalah membuat irama yang baik, kemudian membuat keseimbangan tumbuh yang baik. Nah, dan inilah hasilnya, bisa dilihat sekarang. Ya, jadi apabila konten saya banyak sekali membuat video-video pembuatan pohon dari awal dengan penekanan aspek tertentu seperti irama, kemudian dimensi dan lain-lain. Nah, itu bisa diikuti dari awal. Mungkin pada konten yang pertama teman-teman masih kurang jelas apa yang saya maksud. Tetapi ketika pohon ini telah mencapai kematangan yang seperti ini, nah ini baru terlihat bahwa apa yang saya maksud pada konten pertama sekarang hasilnya setelah 4-5 kali penanganan, hasilnya bisa dirasakan. Nah, disitulah nanti akan banyak pembelajaran. Makanya silakan ikuti dulu. Yang belum tahu silakan dilihat dulu konten awalnya. Ya, di dalam sharing juga di dalam bonsai saya punya pendapat bahwa tidak ada proses belajar mengajar di bonsai. Tidak ada istilah guru dan murid di bonsai. Semua adalah karena sharing. Ya. Saya sebagai orang yang punya pengalaman berbagi, kemudian teman-teman yang belum berpengalaman observasi. Observasi terhadap apa? Terhadap segalanya, termasuk sharing saya. Jadi kalau saya sedang sharing itu bukan berarti saya mengajarkan sesuatu, tetapi saya berbagi. Silakan apa yang saya sharingkan diambil hikmahnya, diambil yang bagus untuk dijadikan referensi. Ya. Tidak hanya dari sharing saya, dari sharing teman-teman yang lain, ataupun dari apapun kita bisa belajar tentang bonsai. Intinya ini adalah proses berkesenian, apalagi yang objeknya adalah barang hidup atau benda hidup. Jadi ini benar-benar apa yang kita lakukan ini tidak ada dalam literatur. Ya, seperti bagaimana cara meruning sandigi dicari di textbook nggak ketemu. Ya, adanya dari apa? Dari para orang yang pernah melakukan pruning dan orang yang mengerti pruning pohon sandigi harus bagaimana, kalau dipotong begini hasilnya apa, kalau dipotong begitu hasilnya apa, kemudian cara membuat daun ini rapat bagaimana. Nah, itu semua ada pada sharing, bukan dalam textbook. Ya, jadi itulah bonsai. Bonsai adalah apabila teman-teman ingin belajar bonsai, silakan melakukan observasi. Observasi terhadap apapun, termasuk observasi terhadap sharing saya. Ya, jadi apabila saya sedang sharing, silakan diamati, silakan diperhatikan baik-baik apa yang menjadi sesuatu yang menarik ataupun menjadi sesuatu yang bisa dipelajari ataupun disimpan sebagai pelajaran. Silakan disimpan. Oke, ini saya lanjut dulu sebelum saya terus berbicara panjang lebar. Saya lanjut dulu ke pohon ini tentang proses pemilihan. Seperti biasa dalam kondisi yang seperti ini, saya memilih ranting-ranting dulu mana yang dirasa pertumbuhannya tidak bagus ataupun pertumbuhan liar. Ya, seperti ini, cabang ranting sudah saya arahkan menuju ke arah sini.
jadi konsentrasi tumbuh saya adalah di bagian-bagian yang ujung. Sementara bagian yang di dalam ataupun yang tumbuh melintang atau tumbuh ke bawah kita buang dulu. Nah, seperti ini kita buang dulu. Nah, ini ada pertumbuhan yang kurang bagus, kita buang dulu. Pertumbuhan yang terlalu kecil kita buang dulu. Ini masih dalam masa pembuatan cucu ranting. Cucu rantingnya masih kecil-kecil. Bisa dilihat di sini ya. Masih ada cuman 2 cm, ada yang 1 cm. Ya, ini kita perlu apa namanya? Pembesaran. Jadi konsentrasi dulu. Ditumbuhkan diarahkan ke bagian yang kita butuhkan. Yang tidak kita butuhkan kita buang dulu. Ya, sekali lagi saya banyak sharing tentang santiki ya. Sebenarnya apa yang saya lakukan pada pohon santiki ini hampir sama prinsipnya dengan jenis-jenis pohon yang lain. Pola pembuatan bonsai sama, yaitu proses menuju atau membuat kematangan cabang ranting. Bisa dilihat ini ya, banyak sekali pertumbuhan liar yang tidak kita butuhkan. Setiap saya berhadapan dengan pohon ini kurang lebih 2 bulan sekali, saya selalu melakukan pemilihan ini, termasuk yang di dalam. Ini sudah penanganan yang ke-4 atau 5 ini. Jadi sudah sangat berkurang. Pada awal-awal akan banyak sekali pertumbuhan liar di bagian dalam. Sekarang bisa dilihat dari bawah, ini sudah sangat liar. Hanya ada 1-2 saja. Nah, ini sudah bersih. Yang kita inginkan pertumbuhan daun yang di ujung. Ini sudah sangat jarang. Jadi ada 1-2 saja. Ini ada lagi 1. Karena memang pada dasarnya perlu sekali langkah ini, yaitu menghilangkan tunas-tunas liar untuk konsentrasi tumbuh daunnya di ujung. Ya, itu tadi barusan saya melakukan perawatan terhadap pohon ini, perawatan rutin berkala tentang medianya. Jadi yang barusan saya lakukan adalah melakukan pengurangan media di sekitar bibir pot kurang lebih 30%, untuk kemudian saya bisa memasukkan dekastar baru atau cadangan makanan baru. Setelah itu kita ganti dengan pasir malang yang baru pula. Kemudian kalau teman-teman mau dikasih sekam bakar boleh, mau dikasih furadan juga boleh. Itu adalah obat-obat ataupun kalau dekastar kalau apa namanya, furadan itu untuk insektisida, semut, cacing dan lain-lain. Kalau sekam bakar untuk karbon aktif, jadi dia menyerap racun. Kemudian nanti akan saya pasang talang lagi setelah saya selesai melakukan styling lagi terhadap pohon ini.
sudah selesai proses pemilihan saya. Jadi saya telah membersihkan tunas-tunas yang tidak terpakai, kemudian tunas-tunas yang tumbuh liar, dan mengatur kembali pengarahannya. Tadi ada beberapa yang saya lakukan pengawatan ulang untuk ditata kembali. Nah, pohon ini sebenarnya desainnya masih belum selesai, terutama yang bagian di bawah ini. Jadi ini konsepnya adalah pohon kedua. Jadi ini sebenarnya konsep pohon twin atau dua batang. Yang satu adalah pergerakan batang ke atas ini menjadi batang utama, ya. Yang kedua adalah batang ini. Pada waktu pertama kali saya mendapatkan pohon ini, kondisinya putus. Jadi flow ataupun gerak batang yang di sini putus. Saya sedang membuat gerak batang baru. Jadi ini. Nah, jadi ini akan saya besarkan besar sekali, kurang lebih seukuran begini. Jadi nantinya akan terlihat seimbang. Dia akan menjadi mahkota utama ataupun gerak batang utama dari pohon kedua ini. Lanjutan dari gerak batang yang putus ini. Ya, dalam kelompok pohon yang kecil ini saya bangun beberapa tajuk atau perantingan. Sekarang masih terlihat terlalu banyak, mungkin nanti ada pengurangan, tetapi yang jelas saya ingin membesarkan ini dulu. Ini tadi kawatnya saya lepas agar pertumbuhannya bisa lebih leluasa, tidak terjerat kawat, karena memang di sini kepingin besar sekali. Oke, selanjutnya saya akan melakukan proses pruning untuk mendapatkan bentuk tajuk yang lebih jelas dari pohon ini. Ya, sebagian masih ada pengelosan juga yang di bagian belakang. Ini sudah lumayan besar. Ini 1, 2, 3 cabang ini saya buat dari nol, dari artinya segede ranting, segede lidi kita besarkan sehingga menjadi susunan tajuk yang seperti ini. Tinggal nunggu beberapa saat lagi, kurang lebih ya antara 4 sampai 6 bulan saya sudah memperoleh keseimbangan anatomi yang cukup sehingga saya bisa melakukan pemotongan pada daunnya. Sekarang masih belum saya potong, nanti untuk proses pengelosan pembesaran agar pembesaran lebih cepat. Yang ini sudah 3 kali ganti kawat karena kawatnya udah mulai masuk. Oke, saya mulai aja langsung. Nah, ini bisa dilihat kawat yang masuk, nanti kita ganti ya, ini tandanya rantingnya membesar. Ini juga kita awali dari tunas muda sekali. Seperti biasa saya mulai dari pemotongan ataupun pruning mahkotanya. Ini adalah proses pruning pada pohon santigi yang bertujuan memperbanyak perpecahan. Jadi yang saya lakukan adalah pemotongan daun ataupun tangkai daun. Ya, ini setengah-setengah. Jadi nanti diharapkan pertumbuhannya tunas baru lebih banyak. Dalam proses pruning atau pemangkasan ini yang perlu kita perhatikan adalah sambil melakukan shaping atau pembentukan.
Nah, pembentukan apa? Pembentukan tajuk. Jadi diperkirakan nantinya yang bagian ini sampai seberapa dia besaran tajuknya akan kita inginkan. Nah, itu yang kita ikuti. Tetapi tentunya masih dalam tahap kerangka tajuk ini, bukan tajuk yang sudah jadi. Bisa dilihat di sini ya, dari kumpulan ranting ini saya menghendaki adanya kumpulan tajuk nantinya sebesar ini di sini ya. Jadi ini adalah kerangka tajuknya. Anak ranting ataupun cucu ranting ini adalah kerangka tajuknya. Nanti di sini akan penuh daun. Satu kelompok tajuk. Di sini juga satu kelompok tajuk kecil. Yang ini juga. Sekali lagi berdasarkan apa ya? Berdasarkan strukturnya ini. Nah, ini tadi sudah kita ganti kawat yang tadinya kawatnya masuk. Diharapkan semua tunas bisa terpotong agar terjadi perpecahan. Ya, ini pun tidak langsung akan memecah. Jadi misalkan ini adalah level 4 atau cucu ranting, tidak langsung akan 2 bulan kemudian dia bisa memecah ke cicit ranting. Mesti dilakukan pemangkasan beberapa kali. Biasanya sih 2-3 kali dia baru bisa memecah. Ada beberapa ranting yang belum saya potong daunnya karena masih dilakukan pembesaran. 1, kemudian 2 yang bagian belakang ini, 2, 3, 4. Tetapi secara garis besar pohon ini sudah bisa dilihat. Jadi dia mempunyai pergerakan yang sangat bagus, ketuaan yang sangat bagus. Kemudian arah tumbuh juga sudah saya tentukan ke arah sana, tidak terlalu banyak. Pada kasus pohon yang seperti ini justru paling sulit untuk menentukan irama tumbuh dari pohonnya. Karena sebenarnya pergerakan batang ini pergerakan batang yang artinya batangnya bergerak tetapi dia tidak menuju ke satu arah. Dia justru bergerak ke atas. Tetapi dia ada gerakan, ada liukan. Nah, ini yang agak sulit. Karuan kita punya bahan yang mempunyai gerak batang yang menuju ke satu arah. Nah, itu lebih mudah untuk menentukan iramanya. Jadi dengan pohon yang seperti ini, dengan gerak batang yang seperti ini, terutama dia tinggi dan kurus, saya tidak bisa mempunyai perantingan yang panjang-panjang. Jadi perantingannya ini dibuat pendek. Ya, tidak ini dibuat panjang, kemudian nanti daunnya di sini, tidak. Kurang cocok untuk gerak batang yang demikian. Ya, kecuali ada 1-2 yang dibuat menjuntai, boleh. Kurus turun ke bawah, itu boleh. Tetapi pada dasarnya lebih baik daunnya berada di sekitar liukan gerak batang, tidak berupa tangan-tangan yang panjang. Nah, disinilah saya melakukan desain pohon ini untuk apa namanya, mengeluarkan atau memunculkan irama yang enak dilihat. Kemudian keseimbangan tumbuh yang juga proporsional. Keseimbangan tumbuh itu apa? Keseimbangan tumbuh adalah besarnya cabang saya sesuaikan dengan pembentukan tajuknya atau volume tajuknya. Ya, bisa dilihat di sini cabang ini besar sekali. Ini ada cabang, ini sebenarnya cabang besar sekali. Kemudian di sini saya keluarkan sampai kepada adanya semi mahkota. Ya, dan pengikut-pengikutnya banyak sekali di sini.
Demikian juga yang anak pohon ini. Anak pohon ini juga mempunyai kekuatan tumbuh. Nah, itulah yang namanya keseimbangan tumbuh. Kalau di sini muncul kecil, maka saya akan membuat kumpulan daun yang volumenya kecil pula. Jadi itulah keseimbangan tumbuh. Kemudian irama tumbuh apa? Irama tumbuh adalah menyesuaikan tadi. Model perantingan disesuaikan dengan gerak batang dulu. Lalu arah tumbuhnya disesuaikan dengan arah tumbuh mahkota yang telah ditentukan. Jadi kalau pohon ini menuju ke arah tumbuh sebelah sana, saya akan membuat yang lain mengikuti arah tumbuh mahkota. Tidak terlalu sulit sih sebenarnya. Tetapi yang diperlukan adalah itu tadi, yang pertama, memutuskan dulu bagaimana bentuk percabangan dari pohon ini. Apabila kita mempunyai batang yang begini, apabila kita mempunyai batang yang katakanlah gendut atau bogel atau apa, nah itu yang apa namanya perlu ditentukan di awal. Oke, saya pikir ini cukup dulu. Nanti mudah-mudahan saya dapat mengupdate terus pohon ini dalam kurun waktu 2-3 bulan ke depan. Ya, tajuk sudah mulai terbentuk sehingga bisa dilihat, teman-teman bisa pelajari bahwa pohon ini sudah mempunyai irama tumbuh yang enak. Irama tumbuh yang sudah fix, sudah jelas. Ya, sekali lagi ini adalah sharing. Ini adalah sharing saya membuat bonsai. Ini adalah sharing pengalaman saya membuat bonsai. Pada bagian ini atau pada konten ini atau pada pohon ini sudah ada 3 atau 4 konten yang telah saya buat dimulai dari awal. Buat teman-teman yang menginginkan menginginkan mengetahui bagaimana cara membuat bonsai dari awal, silakan lihat konten pohon ini. Ya, linknya ada di deskripsi. Silakan dilihat, itu ada nanti dari awal bagaimana saya menentukan reposisi. Bagaimana pohon ini setelah disuburkan dari hasil dongkelan, kemudian kita repotting, medianya apa, kemudian apa yang dikasih, pupuknya apa, segala macam ada semua. Terus pembentukan cabang ranting ini mulai dari awal untuk menentukan irama tumbuh yang enak, untuk menentukan keseimbangan tumbuh yang proporsional. Nah, silakan diikuti. Jadi ya, sekali lagi ini hanya sekedar sharing saya membuat bonsai dengan konsep membuat bonsai tropis. Oke, silakan ikuti terus segala konten saya di channel YouTube Pokop Art. Segala info, segala teknik, dan segala sharing saya membuat bonsai. Terima kasih telah menyimak, semoga ini bermanfaat. Tetap semangat, mari kita berkarya. Karya bonsai Indonesia, bonsai tropis. Konsepnya Pokop. Salam Pokop.